Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we would like to presentation about gender stereotypes influence children's STEM motivation. Okay, before that, let me introduce myself and my partner. I'm Salsabila Zila Putri, and then Salsabila Biba Yuswa and Alia Irmasya Kamila Tagarin. Okay, today we would like to explain about this STEM, and before that, let me explain about the content. The first is, next slide. The first is research, focus, and objective. And then the second, the role of the data stereotypes in research. And the last is how stereotypes endorsement influence motivation. Okay, for the first, research, focus, and objective will be explained by me. Okay, review research on how gender stereotypes affect children's motivation in science, technology, engineering, and mathematics or STEM, including ability, beliefs, and sense of belonging. When children fall into negatively stereotyped gender groups in STEM fields, they may doubt their own abilities and whether they belong to that field, making it increasingly difficult for them to develop interest over time. Oke, jadi fokus dan tujuan dari penelitian ini meninjau penelitian tentang bagaimana stereotip gender mempengaruhi motivasi anak-anak dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika atau yang bisa disingkat dengan STEM, termasuk keyakinan, kemampuan, dan rasa memiliki. Lalu, ketika anak-anak termasuk dalam kelompok gender yang distereotipkan ini secara negatif di bidang STEM, mereka mungkin meragukan kemampuan mereka sendiri dan apakah mereka termasuk dalam bidang itu sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mengembangkan minat dari waktu ke waktu. Lalu, peneliti mengulas bagaimana sih stereotip membentuk persepsi diri dengan fokus pada masa kanak-kanak yang merupakan masa penting karena persepsi diri pada masa anak-anak itu. Oke, pertama saya membahas dari lintasan perkembangan dukungan stereotip gender dan pengaruhnya pada persepsi diri akademik dengan fokus pada keyakinan, kemampuan, dan kepemilikan dalam bidang sains, teknologi, teknik, and mathematics. Lalu, selanjutnya juga meninjau penelitian tentang bagaimana stereotip gender mempengaruhi motivasi anak-anak di bidang STEM. Lalu selanjutnya untuk role akan dijelaskan oleh Salsabil Labibaiswa. Okay, thank you, Chala, as the moderator. So the role of the data stereotype in research. The researcher discussed here the consequence of different types of stereotypes and why some children are more influenced by them than others. Understanding this process, childhood will help researchers design effective intervention to correct educational inequities in science, technology, engineering, and mathematics. So, jadi peneliti membahas lintasan perkembangan dukungan stereotip gender dan pengaruhnya pada persepsi diri akademik dengan fokus pada keyakinan, kemampuan, dan kepemilikan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sebagai contoh pada tabel di sini itu menjelaskan tentang definisi dan contoh stereotip. Jadi yang pertama adalah stereotip. Stereotip sendiri memiliki definisi keyakinan bersama yang menghubungkan kelompok dengan ciri-ciri tertentu atau karakteristik yang dianut oleh masyarakat atau budaya tertentu dan melampaui keyakinan dalam diri seorang individu. Jadi, for example, boys are better than girls at math. Girls are better than boys at reading. Scientists are brilliant. Yang kedua adalah stereotip isyarat yang memiliki arti isyarat, pesan, dan sinyal dari stereotip yang diungkapkan melalui pola dalam banyak aspek budaya, termasuk objek fisik, representasi media, interaksi sosial, dan penggunaan bahasa. For example,
Seorang guru matematika, a math teacher always call on boys first to solve math problems. Image of male engineers are more common than female engineers. Science kids are in store aisles labeled boys and toys. Yang ketiga adalah stereotype endorsement atau dukungan. Secara pribadi melaporkan keyakinan bahwa stereotip itu benar. I believe boys are more interested than girl in coding. Yang keempat adalah stereotype awareness or knowledge, kesadaran atau pengetahuan, yang berarti keyakinan bahwa orang lain mendukung stereotip tertentu. I think most people believe that boys are more interested than girls in coding, and so on. So for the next is group stereotype to self-inference. Memiliki arti proses di mana dukungan stereotip mempengaruhi persepsi diri ketika siswa itu membuat kesimpulan deduktif dari sifat dan karakteristik kelompok mereka ke sifat dan karakteristik mereka sendiri. For example, girls are not good at math, and I'm girl, so I must not be good at math. Yang terakhir adalah stereotype to group stereotype inference, yang memiliki pengertian proses di mana persepsi diri mempengaruhi stereotip dukungan ketika siswa membuat kesimpulan induktif dari sifat dan karakteristik mereka sendiri ke sifat dan karakteristik kelompok mereka. For example, I like science and I'm girl, so girl must like science. So the next is motivation related in konstruksi terkait motivasi. Jadi motivasi sendiri memiliki pengertian sebuah pola kognisi atau persepsi diri, keyakinan dan tujuan, tanggapan efektif, minat dan perilaku, ketekunan dan pilihan akademik yang memiliki energi kepada siswa di sekolah. For example, self-perceptions, belief, keyakinan, tujuan, minat, ketekunan atau pilihan akademik seperti pendaftaran mata kuliah pilihan. Yang kedua adalah akademik mandiri persepsi, academic self-perception. Belief that involve the self-relation to an academic domain, yang berarti keyakinan yang melibatkan hubungan diri dengan akademis domain. For example, keyakinan kemampuan saya pandai matematika. Saya akan berhasil dalam matematika. Rasa memiliki saya termasuk dalam kelas matematika. Saya cocok dengan siswa di kelas matematika saya. Identifikasi matematika penting bagi saya. Saya menghargai matematika, and so on. For the interest, I will explain the definition first. So, keadaan terlibat dengan atau kecenderungan abadi untuk terlibat dengan domain tertentu dari waktu ke waktu. For example, he is very interested in math. He does extra math problem just for fun. So dalam pengembangan dukungan stereotip, salah satu pengaruh awal yang penting mungkin adalah kesadaran akan stereotip. Sejak masa kanak-kanak anak adalah detektif gender, terampil dalam mengungkapkan preferensi dan harapan untuk gender mereka. Pengaruh stereotip dapat menjadi lebih kompleks ketika anak-anak yang lebih besar mengembangkan keterampilan pemrosesan kognitif yang lebih baik. Anak-anak mungkin tidak memiliki keterampilan penalaran deduktif seperti memecahkan masalah logika seperti anak perempuan tidak pandai matematika. Saya seorang gadis, oleh karena itu saya tidak pandai pada matematika. Sampai kira-kira anak-anak berpikir seperti ini sampai usia 11 tahun sekitar masuk sekolah menengah. So that's all for me. Back to the moderator. Okay, now I will explain how stereotypes endorsement influences motivation and what happens when motivations enter children's heads. And in the academic realm, these stereotypes can lead them to believe that their group members are not successful or belong to a particular field. Personally, believing in stereotypes is known as endorsement. Children's support of stereotypes about their group can shape their self-perception, how they see themselves,
This self-perception indicates whether they believe they can succeed or belong in the field. Jadi sejak usia dini, anak-anak akan mencari informasi untuk membantu mereka memahami dan memprediksi dunia sosial. Anak-anak ini menggunakan kategori sosial untuk menilai bagaimana orang lain akan berpikir, merasa, dan bertindak. Pada saat yang sama, anak-anak termotivasi sebagai individu dengan keyakinan dan sikap pribadi. Stereotip tentang bidang akademik seringkali berhubungan antar kelompok gender. Jika kita percaya bahwa satu kelompok pandai matematika, secara tidak langsung itu menyiratkan bahwa kelompok yang lain itu tidak pandai matematika. Menurut Bian and Friends, menurut Bian and Friends banyak untuk anak laki. Menurut Bian and Friends bahwa kesuksesan di bidang STEM dan kecemerlangan alami itu biasanya dilihat lebih banyak untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Sedangkan keberhasilan di sekolah seperti dalam bidang bahasa atau membaca itu lebih banyak dimiliki oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Saya lanjutkan. Ketika seorang siswa ini melanjutkan sekolah, mereka akan mengalami isyarat dan pola stereotip yang menciptakan kesadaran dan memperkuat hubungan dari ini, yaitu begitu orang-orang mendukung stereotip ini, yaitu bahwa anak perempuan lebih berhasil dalam bidang membaca, sedangkan anak laki-laki lebih berhasil atau lebih memiliki kecemerlangan alami dibandingkan anak perempuan. Nah, bias kognitif ini dapat memperkuat keyakinan itu ketika anak-anak istimewa memperhatikan dan mengingat informasi yang menegaskan stereotip. Ironisnya, banyak anak dapat terpengaruh oleh stereotip meskipun mereka tidak percaya bahwa stereotip itu benar. Kesadaran stereotip orang lain dapat mempengaruhi kinerja akademik melalui ancaman stereotip. Nah, ancaman stereotip ini mengacu pada ketakutan untuk mengkonfirmasi stereotip negatif tentang kelompok seseorang dan dapat diaktifkan hanya melalui kesadaran. Ketika seorang anak menginternalisasi atau menerima stereotip ini, dapat mempengaruhi dua persepsi diri yang sangat berarti, yaitu stereotip dapat mempengaruhi motivasi melalui keyakinan tentang kemampuan mereka, dan endorsement dapat mempengaruhi motivasi anak melalui rasa memiliki mereka atau rasa percaya diri mereka. Yang pertama di sini yang akan dibahas adalah stereotip dapat mempengaruhi motivasi melalui keyakinan tentang kemampuan mereka. Ini berarti bahwa anak-anak yang di bawah umur 6 tahun akan percaya bahwa jenis kelamin mereka akan memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang percaya bahwa jenis kelamin mereka memiliki lebih banyak kemampuan. Kemudian yang kedua adalah rasa memiliki menunjukkan seberapa besar siswa melihat diri mereka cocok dan memiliki hubungan positif dengan orang lain atau lingkungan di sekitar mereka. Contohnya pada saat sekolah SMA, banyak anak perempuan yang memiliki rasa percaya diri yang lebih rendah dibandingkan anak laki-laki dalam suatu kegiatan atau dalam suatu bidang. Dukungan stereotip ini dapat menurunkan perasaan anak perempuan yang tidak menguasai bidang itu atau bidang tertentu apapun. Ketika stereotip ini menonjol, banyak anak perempuan merasakan rasa memiliki yang lebih rendah dalam kegiatan lain dibandingkan anak laki-laki. Oleh karena itu, semakin banyak anak perempuan yang mendukung stereotip gender, maka semakin rendah pula rasa memiliki mereka dalam kursus STEM di sekolah dasar dan menengah. Sekian dari saya, back to the moderator. Oke, thank you Alia.
Okay, guys. That's all for our group. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.